Nah, terkait dengan kenapa sih saya menjadi sekjen? Nah, ini merupakan satu tuntutan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aldi F. Arif dalam program Berbagi Cerita. Kali ini bersama Bamus Kota Bekasi, dan kebetulan telah hadir di sebelah saya Sekjen Bamus Kota Bekasi, Saudara Topik Irawan SHMH. Selamat malam, Pak. Malam, Bang. Waduh. Sebelum kita ngobrol, saya mau ucapin dulu selamat atas pengukuhan Bamus di Kota Bekasi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita bicara tentang tujuan dari Bamus, saya mau tanya nih, Bang. Sasaran Abang untuk menjadi sekjen di Bamus apa, Bang? Baik, terima kasih Bang Aldi atas pertanyaannya, dan terima kasih atas ucapan tadi kepada Bamus Kota Bekasi. Satu kebanggaan saya dan kebanggaan Bamus Kota Bekasi bisa hadir di acara berbagi ini, ya, berbagi cerita di Timur Pos, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Jadi Bamus Kota Bekasi ini sebetulnya sudah lama berdiri. Ya, Bamus Kota Bekasi sudah lama berdiri. Terakhir itu 2007 kita aktif, dan setelah itu seperti mati suri, dan baru kita aktifkan kembali sampai dengan sekarang. Makanya usianya sudah 17 tahun. Ya. Dari 2000, sekarang sudah 2024. Ya, sudah 17 tahun usianya, tapi memang belum kelihatan kiprahnya. Bamus Kota Bekasi ini merupakan kumpulan dari berbagai macam ormas yang ada di Kota Bekasi, yang bernaung untuk bahwa bagaimana kita bisa bersatu mengangkat derajat masyarakat Kota Bekasi melalui organisasi kemasyarakatan. Kita tidak melihat latar belakang sukuisme, tidak melihat latar agama, kita tidak melihat latar belakang budaya, tapi kita bagaimana mengangkat derajat masyarakat Kota Bekasi agar minimal sederajat dengan masyarakat di sekitar Kota Bekasi itu sendiri. Karena bagaimanapun Kota Bekasi salah satu daerah penyangga, ya, penyangga daripada ibu kota negara saat ini. Ya, mungkin ibu kota negara kalau nanti sudah udah pindah ke IKN, Jakarta pun bukan ibu kota negara lagi, tetapi bagian yang tidak terlupakan dari sejarah bahwa Kota Bekasi merupakan bagian yang merupakan daerah yang bisa menentukan buat kelayakan hidup di Jakarta juga. Karena banyak juga yang bekerja, tinggal di Bekasi, bekerjanya di Jakarta dan sebagainya. Nah, terkait dengan kenapa sih saya menjadi sekjen? Nah, ini merupakan satu tuntutan organisasi agar para pengurus itu memiliki darah segar. Karena pada saat itu butuh anak muda. Dan kebetulan anak mudanya pada saat itu sedikit, dan hadirlah saya di situ, ingin mencari pengalaman baru agar ada nuansa yang lain di Bamus Kota Bekasi ini. Sehingga kami hadir di situ. Dan siapa sih yang tidak mau kalau dituju jadi sekjen, kan? Tapi memang tanggung jawabnya besar, gitu kan? Tanggung jawab besar. Dan itu menjadi satu resiko kita dalam satu organisasi, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus ikut dan bisa memajukan organisasi tersebut, yaitu Bamus Kota Bekasi. Karena sebelum dilanjut, saya baca sedikit sekilas tentang Bang Sekjen ini. Kiprahnya udah nasional, tapi ya kenapa harus kembali lagi ke Bekasi, kan gitu? Gini, kalau kiprah kita nasional,
ataupun kiprah kita di kota itu satu pilihan. Ya. Mungkin pada saat kita berkancah di nasional, pimpinan pusat lah sebagai apalah sebagainya, itu sebagai tempat kawah canda di mukanya, oleh-oleh untuk kita bawa ke kota Bekasi. Saya tinggal di kota Bekasi. Kira-kira apa yang kita berbuat di kota Bekasi? Pengalaman apa yang kita punya buat dari luar sana kita bawa ke kota Bekasi? Bisa nggak diterapkan buat kota Bekasi? Sehingga kota Bekasi bisa sejajar minimal dan bisa berdampak luas dengan apa yang kita berikan buat kota Bekasi dari pengalaman-pengalaman itu. Luar biasa, kalau di kota Bekasi ini sebetulnya banyak orang-orang penting, banyak orang-orang yang bisa mengangkat, tapi adakah kemauan di antara mereka? Kan gitu. Menarik buat saya bicara tentang adakah kemauan buat mereka. Kita tahu Bekasi adalah tempat singgah dari Jakarta ke Bekasi, dan putra daerah setahu saya memang hanya jadi penonton. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah mampu Bamus memberikan support ke anak-anak muda di Bekasi untuk berkarya? Saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, satu organisasi yang baik itu harus bisa memberikan harapan yang luas buat para anggotanya. Karena Bamus Kota Bekasi merupakan kumpulan ormas pemuda ada di situ, kumpulan anak remaja juga ada di situ, ulamanya juga ada di situ, pengurusanya juga ada di situ. Kenapa tidak? Ayo kita berikan, yang penting berikan peluang. Jangan jadi penonton. Sudah saatnya para pemuda untuk bangkit mengisi daerahnya. Sudah selayaknya pemuda menjadi pemimpin di situ, agar bisa mengangkat dan bisa mensejajarkan daerah tempat tinggalnya ini dengan daerah-daerah yang lain. Menarik, Bang Sekjen bicara panjang lebar. Sekarang saya tanya, program jangka pendeknya apa nih? Ya, Bamus Kota Bekasi minimal jangka pendek sekarang ini, ya kita akan memprogramkan kegiatan-kegiatan internal organisasi. Yang pertama, menguatkan solidaritas di antara para pengurus Bamus Kota Bekasi. Apa berbuat apa, siapa berbuat apa, ya, kita akan tegaskan di salur. Dan nanti kita akan membuat satu rapat kerja masing-masing. Kita meminta minimal program itu mengena pada masyarakat. Jangan hanya banyak khayalan, tapi tidak bisa dikerjakan secara implementasi. Yang kedua, karena kita ke depan ini yang tidak lama lagi, kita akan menuju perhelatan yang luar biasa, yaitu pilkada serentak. Dan termasuk Kota Bekasi, salah satu daerah yang berdampak terhadap pilkada tersebut, karena harus menyiapkan pemimpin, calon-calon pemimpin untuk menjadi wali kota Bekasi dan atau wakilnya. Nah, Bamus Kota Bekasi akan membuat satu tim rumus apapun namanya untuk menjadi satu persyaratan siapa sih yang layak menjadi wali kota Bekasi. Sebelum dilanjut, jadi saya curiga nih. Iya. Jangan-jangan Bamus memang didirikan sebagai jadi alat politik buat Sekjen. Oh, sekali lagi, organisasi Bamus bukan organisasi partai politik. Organisasi Bamus adalah organisasi kemasyarakatan yang rencananya atau sesuai dengan programnya bermitra kepada pemerintah. Nggak mungkin kita sebagai organisasi politik, karena bukan partai politik. Bamus hanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang mungkin persyaratan tadi yang disampaikan menjadi wali kota dan sebagainya itu merupakan satu modal bagi para calon wali kota. Oh, ternyata masyarakat Kota Bekasi yang memang yang berada di dalam Bamus ini
mengharapkan pemimpin yang baik gitu loh. Karena nanti dari hasil diskusi dengan para pakar, dengan para tokoh-tokoh yang ada di dalam BAMUS, ada ulamanya, ada kiainya, ada ustadznya, ada pengusahanya di situ, ya, berkumpul menjadi satu. Ini loh yang kita harapkan, menjadi pemimpin wali kota Bekasi yang baik seperti apa. Kan pengalaman sudah bijak bicara nih. Coba siapa wali kota Bekasi yang nggak masuk penjara? Ya kan? Untuk lihat kan, dari yang pertama, ya alhamdulillah dia sudah berbuat, Pak Ahmad Jarpai, alhamdulillah selamat. Ya kan? Yang kedua siapa? Apakah masuk atau tidak? Bagaimana kita membangun image bahwa enggak setiap saat atau tidak selamanya pemimpin di Bekasi ini dipimpin oleh orang yang melakukan korupsi. Apa kiatnya? Kita tahu Ormas punya cara begini untuk menghindari pemimpin-pemimpin yang koruptor. Apa BAMUS punya cara agar pemimpinnya kelak besok tidak melakukan hal tersebut? Pasti. Caranya? Caranya salah satunya tadi kita akan membuat satu kajian, ya, memberikan satu kajian dan memberikan minimal pelatihan politik kepada masyarakat. Ya tadi. Mungkin kalau kita kenal dulu ada politik uang dan sebagainya, minimal kita jangan ada sampai terjadi hal seperti itu. Karena apa? Pemimpin yang dipilih dengan cara politik uang, pasti bagaimana cara mengembalikan uang tersebut. Ya kan gitu. Nah akhirnya apa? Dia melakukan hal yang sama juga dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ada yang apa? Pengawasan yang baik dan melekat terhadap pemilihan kepala daerah nanti gitu. Di balik layar tadi saya bicara sedikit dari Sekjen bahwasanya jangka waktu dekat mau ada raker. Apa raker itu hanya isinya tentang terkait pembenahan internal atau ada isu-isu politik? Ya jelas, karena kita bicara kota Bekasi itu kan salah satu dampaknya adalah pilkada yang berdampak kepada BAMUS atau Kalbasi. Kita harus berikan kontribusi. Pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik. Pembangunan itu pembangunan pemikiran dan pembangunan sumber daya manusia itu hal yang penting juga, sehingga memberikan satu masukan kepada penyelenggara pemilu, kepada calon wali kota, calon wakil wali kota terhadap hal-hal yang berdampak positif bagi masyarakat Kota Bekasi. Itu merupakan satu program politik yang mengena, karena sosial politik itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Mau tidak mau, kita bersosial, kita juga harus berpolitik. Nah, politik itu bukan hanya politik praktis, menjadi calon dan sebagainya, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat, itu hal yang penting juga. Terkait dengan bagaimana berpolitik yang baik. Memberikan minimal berpolitik yang santun. Dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berakhlak. Nah, ini yang paling penting ini yang berakhlak. Ini penting nih digarisbawahi, berakhlak. Itu juga slogan yang sudah diucapin sebelum pemimpin sebelumnya. Akhlak, ihsan yang baik lah segala macam. Tapi tetap lahir sebuah pemimpin yang tetap korup. Artinya di sini saya ingin bertanya, kiat yang lebih beda dari yang lain apa? Ada nggak di BAMUS itu sendiri? Ada. Pasti akan ada bedanya. Karena kalau kita sama, buat apa kita melakukan hal yang serupa juga dengan hal-hal seperti itu? Maka tadi yang bersaling, walaupun katakan itu sebagai teori berakhlak itu, berakhlak ini minimal dia memberikan kita minta kepada si calon-calon pemimpin wali kota Bekasi ini, ya calon-calon kota ini minimal dia punya integritas dulu. Apa yang dia akan lakukan? Kita berkontrak politik di situ. Apabila dia di tengah jalan melakukan hal ini, nggak usah ditangkap KPK, dengan sendiri mundurkan saja, mundur diri saja. Jadi ada sanksi sosial di situ. Jangan hanya takut oleh KPK atau takut oleh lembaga-lembaga lain. Ya, pasti ada formulasi di BAMUS bagaimana membuat para pemimpin Kota Bekasi ini memiliki rasa malu dulu lah. Berakhlak ini kan memiliki rasa malu dulu. Dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, baik aturan norma, hukum, norma kesopanan, kesusilaan dan sebagainya. Itu satu hal harus kita tanamkan itu kepada mereka. Agar mereka ini
Karena kalian dipilih oleh rakyat. Bukan hanya kalian dan keluarga kalian yang malu apabila pemimpinnya ditangkap, tapi warga masyarakat Kota Bekasi juga yang akan malu apabila terjadi lagi hal yang sama. Penangkapan oleh lembaga hukum yang berkaitan dengan korupsi. Ngobrol panjang lebar. Terus kalau dari internal Bamus sendiri pendukung Sekjen untuk jadi calon wali kota, kira-kira gimana Pak Sekjen? Itu hak politik seseorang, ya kan? Namanya kita setiap warga negara memiliki hak politik. Hak politik itu bisa diterima, bisa diterapkan secara langsung, secara mekanisme aturan, pemilihan wali kota, ataupun wakil wali kota. Sehingga, Bamus harus, kalau memang internal Bamus punya calon sendiri, misalkan Sekjen, atau ketua umum Bamus diamanatkan oleh Bamus untuk jadi calon, pertama yang kita ambil langkah adalah bagaimana mencari tetap partai politik yang bisa mengusung. Kalaupun terakhirnya jalur independen, gitu kan? Nah, itu harus menjadi kesepakatan bersama dulu. Kalau kami ditunjuk atau Sekjen atau ketua umum ditunjuk jadi wali kota atau wakil wali kota, itu satu kebanggaan buat Bamus, karena internal Bamus juga. Tapi kalau, karena itu dari internal Bamus, tapi kalau memang ada di luar Bamus yang layak sesuai dengan persyaratan yang kita miliki tadi, apa salahnya kita dukung? Gitu. Tapi kalau kembali lagi Bamus mendukung Sekjennya kah, ketua umumnya kah, ya, itu berpulang lagi nanti kepada Bamus. Formulasi apa yang akan kita terapkan? Apa yang menjadi nilai lebih atau nilai yang pembeda di antara mereka? Calon-calonnya. Dan ini yang harus kita perkuat nanti di dalam raker Bamus ke depannya. Kembali ke obrolan yang awal, bahwasannya belum lama, ke jangka waktu dekat akan ada raker. Sedikit bocoran, Sekjen, isi dari raker itu apa aja? Ya, tadi kan sudah dibicarakan ya di awal tadi. Bocorannya adalah kita memperkuat internal kita, melengkapi keprofesionalan kepengurusan yang paling utama itu, membenahi anggaran satu rumah tangga, dan tadi agenda politik kita. Jangan lupa, ini kita harus berikan kesadaran politik, pendidikan politik kepada masyarakat, terutama dalam rangka pilkada Kota Bekasi. Ya kan, kita akan membuat satu formulasi atau syarat menjadi wali kota Bekasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Karena yang memiliki syarat-syarat itu adalah tetap panitia pemilihan kepala daerah ya, dalam ini KPU ataupun KPUD. Tetapi yang akan berkontrak politik dengan Bamus, dia harus menapi itu. Minimal dia bisa mengangkat harkat derajat martabatnya warga Kota Bekasi. Yang paling penting, yang mungkin dilupakan oleh calon-calon lain nih Pak Bang Aldi nih, dari sektor pendidikan, anak yang berkebutuhan khusus. Disabilitas itu belum pernah jadi perhatian khusus. Nah, ini yang akan mungkin salah satu yang akan kita angkat di Bamus Kota Bekasi. Adakah calon wali Kota Bekasi yang peduli terhadap anak yang berkebutuhan khususnya? Ya, baik itu dari segi kebijakan, anggaran, ya, peraturan dan sebagainya, harus bisa diterapkan itu. Ya, bagaimanapun mereka adalah generasi penerus. Kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang setelah wali kotanya ganti, atau bisa orang ini anak yang berkebutuhan khusus bisa jadi orang pemimpin ke depannya, kita nggak tahu. Akibat daripada ada kebijakan yang menguntungkan buat para anak-anak disabilitas tadi, gitu loh. Gitu mungkin. Ya, terima kasih. Saya mau tanya lagi nih, satu lagi saya mau tanya. Saya tadi lihat ke belakang, ini agenda-agenda kegiatan kemasyarakatan. Apa Sekjen menjadi ketua RW atau gimana ini? Ya, mungkin Bang Aldi tahu lah, ya. Memang di perumahan Duta Indah ini, saya diamanatkan oleh warga Duta Indah menjadi ketua RW 15 perumahan Duta Indah periode 2021 sampai dengan 2026. Masih ada kurang lebih 2 tahun, 3 tahun berjalan ya. Kami diamanatkan untuk menjadi ketua RW. Jadi kalau Mas Adi melihat
ya sedikit saya punya pengalaman lah dalam bidang-bidang pemerintahan lah gitu kan. Gitu. Tapi buat saya menarik bahwasanya kita tahu bahasa ketokohan itu biasanya orang maunya disebut tokoh di tingkat kota. Tapi di tingkat lingkungan terdekat dia tidak pernah diakui oleh lingkungannya. Tapi buat Sekjen Bamus ini mau menjadi ketua RW buat saya saya berikan apresiasi bahwasanya jabatan itu bukan menjadi ukuran. Betul. Kan gitu, tapi bentuk pengabdian ke masyarakat. Ya. Kan itu. Nah, terakhir nih Pak Sekjen. Ya. Kalau sekali lagi kalau memang pengurus Bamus dan masyarakat Kota Bekasi menginginkan kader dari Bamus menjadi calon wali kota, apa yang ingin Pak Sekjen sampaikan? Ya tadi berulang, kalau memang kita diminta diamanatkan, sama halnya saya waktu jadi ketua RW, diminta diamanatkan menjadi ketua RW, ini satu amanah dan tanggung jawab harus kita selesaikan dan kita tuntaskan sampai akhir. Ya kan? Apapun yang terjadi demi masyarakat Kota Bekasi, ya kita harus mendukung itu. Terutama dukungan itu lahir dari Bamus Kota Bekasi sendiri. Tinggal kendaraan atau perahu mana yang akan menggandeng dari Bamus Kota Bekasi. Kalaupun itu sekjen atau ketua umum Bamus Kota Bekasi ingin diamanatkan menjadi calon itu, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mencari formulasi untuk menjadi kendaraan atau perahu yang akan membawa Bamus Kota Bekasi atau calon dari Bamus Kota Bekasi menjadi wali kota atau menjadi wakil wali kota di priorisasi berikutnya, untuk kita menjadikan itu kemenangan, bukan hanya kemenangan Bamus tapi kemenangan masyarakat Kota Bekasi. Yang layak mendapatkannya adalah masyarakat Kota Bekasi. Terakhir kata penutup, silakan Sekjen untuk menyampaikan ke masyarakat. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bang Aldi dan acara berbagi cerita ini. Intinya Bamus Kota Bekasi hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Bekasi sebagai mitra pemerintah ke depannya dalam rangka membangun masyarakat Kota Bekasi yang bermartabat, berharkat dan bermartabat, serta memberikan satu kontribusi yang berharga kepada masyarakat agar kehadiran Bamus Kota Bekasi dirasakan kehadirannya. Bahwa Bamus Kota Bekasi bukan hanya sekedar organisasi kemasyarakatan semata, tapi memiliki langkah-langkah nyata. Karena bagaimanapun barometer daripada organisasi ke depan akan berpatokan kepada Bamus Kota Bekasi dan bisa menjadi solusi buat permasalahan di Kota Bekasi khususnya. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di Kota Bekasi yang bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Oleh karena itu, kami minta dukungan serta doanya kepada masyarakat Kota Bekasi agar Bamus Kota Bekasi tetap diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap istiqomah dalam perjuangan mengangkat harkat dan martabat Kota Bekasi dalam rangka di dalam bidang keorganisasian kemasyarakatan, sehingga organisasi ini dapat bertegak dan bisa mengawal pembangunan di Kota Bekasi, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan manusia Indonesia seutuhnya di Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sekjen Bamus Kota Bekasi. Apa yang disampaikan semoga menjadi kekuatan masyarakat dan anggota Bamus itu sendiri. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.